Thank you Team Praise and Worship for helping me to take time. Anak saya jadi dia lagi menangis di luar saudara-saudara. Sudah lama gak gereja, hal pertama yang dia rasakan takut saudara-saudara. I think we need to understand bahwa pandemi memukul kita cukup lama ya, 2 tahun. Jadi di dalam 2 tahun itu ada new habits yang ke-develop saudara-saudara. Maka itu jangan kaget kalau misalnya banyak dari kita atau mungkin orang-orang di sekitar kita yang masih cukup berjuang, struggling untuk datang ke gereja hari Minggu. Karena 2 tahun is not a short time, is a long time. Dan banyak orang beradaptasi dengan sangat baik saudara-saudara, termasuk anak-anak kita. Jadi sangat senang sekolah minggu, dia selalu menantikan, tapi when he come to the church, masih tetap takut saudara-saudara. So yeah, I think let's be gracious, sebagaimana kita mengizinkan 2 tahun itu untuk kita beradaptasi, saya rasa izinkan juga waktu saudara-saudara, agar kita semua bisa beradaptasi kembali ke kehidupan kita yang kita inginkan. Ada amen saudara-saudara? It's good to see you guys. It's good to see you guys. Definitely good to see Josh and Chu right in front of me. Setiap kali khotbah udah ngomongin nama you terus Josh. Jadi udah boleh, kayaknya endorse udah boleh. Hari ini saya ingin membagikan sebuah firman yang saya beri judul cheat sheet. Dalam bahasa Indonesianya adalah kertas contekan saudara-saudara. Waktu dulu saya pas sekolah, ada satu masa saudara-saudara, kita semua saling menyontek saudara-saudara satu angkatan. Wih, that was the best moment ever di dalam masa studi saudara-saudara. Baik dari yang pintar, paling pintar, sampai yang biasa-biasa aja. Kalau kurang pintar kayaknya kurang sopan jawabnya gitu, kayaknya yang biasa-biasa aja. We all saudara-saudara, kita semua sepakat untuk mencontek setiap kali ujian. How good was that? Gila banget. Saya tahu bahwa hal ini seringkali menjadi hal yang tabu kalau saya ngomongin di gereja tentang contekan. Bukankah kita harus ngomong tentang hal yang selalu baik gitu, yang kayak semuanya harus berjuang. Jika ada teman-teman yang lagi sekolah, saya bukan mengajarkan saudara untuk mencontoh kami, mencontek, bukan. But I wanna deliver you a point from this illustration. Karena pas ketika saya pelajari firman yang ingin saya bagikan pada hari ini saudara-saudara, terus muncul that cheat sheet, ilustrasi tentang kertas contekan itu muncul terus saudara-saudara. Jadi dulu cara kita mencontek, duduknya mungkin sama ya seperti kita yang duduk saat ini. Jadi ada yang selipin handphone di, maaf pantat saudara-saudara, kita selipin handphone gitu. Jadi kita sambil, waktu itu belum ada WhatsApp, jadi kita sambil SMS-an satu sama lain gitu yang kayak, jadi sangat terlatih saudara-saudara. Dulu handphone yang paling kita andalkan adalah handphone Nokia 8210. Mau tahu kenapa? Karena nggak usah ngelihat, udah tipis, nggak usah ngelihat, tombolnya kita udah hafal di mana. Ini pencet 3 kali C, ini pencet 3 kali F gitu yang kayak udah handal sekali. Jadi kita benar-benar cuma set, terus agak geter dikit, deret gitu kan ya. Kita tahu jawabannya sudah masuk saudara-saudara. Jadi dari cara yang demikian, kayaknya ini jangan melo nadanya. Nggak cocok. Jadi dari yang pertama kita taruh di selipin pantat, lalu sampai cara kedua saudara-saudara. Dulu kita kalau misalnya mengisi lembar jawaban itu terpisah. Yang ngebuletin tahu ya pensil 2B, semuanya tahu yang sekolah pakai pensil 2B. Jadi kita dikasih dulu kertas ujiannya, kertas pertanyaannya. Kita saking kompaknya, kita sudah duduk secara strategis saudara-saudara. Kita sudah tempatkan orang-orang pilihan Tuhan di tempat-tempat yang strategis. Jadi bukan hanya mengandalkan handphone, kita juga mengandalkan bagaimana mereka menjawab soal-soal tersebut, saudara-saudara. Kita sudah bikin kesepakatan, setiap orang yang menjawab, terutama orang-orang yang dipilih oleh Tuhan ini, saudara-saudara, mereka tidak boleh membulatkan langsung dengan pensil 2B. Itu dilarang, itu namanya haram Tauratnya. Jadi mereka harus menulis terlebih dahulu di lembar soal mereka jawaban yang mereka pilih. Bukan dicoret, bukan dilingkarin, ditulis saudara-saudara. Jadi kalau mereka memilih A,
Mereka tulis A, dan gak boleh kecil, harus gede. Kenapa saudara-saudara? Kita semua ngelihat pergerakan tangannya, kita tahu ini A. Jadi begitu mereka balik lembarnya, kita semua balik saudara-saudara. Jebret gitu kan. Mantep deh. Itu adalah kesenangan yang paling seru pas ketika sekolah. Dan strategi yang paling puncak yang kita miliki saudara-saudara adalah karena kita tahu jika kita gagal ujian ini, maka kita harus remedial, betul? Dan the best thing about our remedial adalah soalnya sama persis. Sama persis. Kalau dirubah pun paling sedikit, jadi minimal 95% itu sama saudara-saudara. Jadi kita satu angkatan, kita semua sudah tahu tugas kita masing-masing. Selain tadi orang-orang yang dipilih Tuhan membagikan jawaban dan kita tidak mengganggu mereka di dalam memberikan jawaban, mencontek itu harus menolong saudara-saudara. Jangan menjadi beban. Ditanya, ulang, enggak saudara-saudara. Kita mencontek semuanya dengan tenang. Kita tahu tugas kita masing-masing dan yang paling akhir saudara-saudara, untuk menjaga, jadi kalau misalnya masih ada yang kelewat di dalam mencontek, takut atau ragu-ragu, kita semua berdasarkan nomor absensi kita menghafal soal berdasarkan nomor absensi kita saudara-saudara. Jadi ada 40 murid, jadi masing-masing 1 sampai 40 sudah jelas. Lalu nomor 41 gimana? Kembali lagi dari nomor 1 saudara-saudara. Begitu selesai ujian, kita semua tugasnya langsung keluarin handphone, kita catat, kita kirimkan ke orang paling pintar. Dia yang compile seluruhnya dan dia bentuk sebuah tim khusus saudara-saudara untuk menjawab setiap pertanyaan tersebut. Wih, this is the perfect scheme. Kita berhasil melewati masa studi kita selama 4 tahun dengan strategi yang tanpa celah ini saudara-saudara. The best. It's brilliant saudara-saudara. Tapi tahukah saudara-saudara kenapa saya menceritakan tentang analogi ini? Karena sebagaimana kita mengandalkan cheat sheet tersebut di dalam ujian kita, di dalam kehidupan kita pun sebenarnya kita sudah mempunyai sebuah kertas contekan. Ini udah boleh main. Kita juga mempunyai sebuah kertas contekan, saudara-saudara. Saya ingin membacakan sebuah ayat di kitab 2 Petrus pasal pertama ayat kedua. Dikatakan demikian, bahwa kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita sering dengar ayat ini saudara-saudara. Izinkan saya untuk membaca versi Inggrisnya dari New Living Translation. Dikatakan bahwa may God give you more and more grace and peace as you grow in your knowledge of God and Jesus our Lord. Kita harus akui bahwa kehidupan kita itu seringkali sama seperti ujian, saudara-saudara. Ada momen-momen orang yang lebih tahu duluan bagaimana caranya menghadapi situasi kehidupan tersebut. Mungkin kita katakan bahwa ini orang-orang seperti orang berhikmat. Mungkin kita katakan bahwa ini adalah orang-orang yang bijaksana, saudara-saudara. Mungkin mereka tahu terlebih dahulu dan kita jadikan mereka seperti di kelas tadi settingannya. Ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan yang kita gunakan untuk mencontek, saudara-saudara. Tapi juga ada momen-momen walaupun sudah Tuhan tempatkan orang-orang yang berjalan terlebih dahulu bagi kita. Atau orang-orang yang bisa menjadi a word of counsel in our life. Kita terkadang masih harus menghadapi remedial. Betul bukan? There are moments no matter how hard, seberapa berjuangnya kita mencoba untuk menghindari permasalahan tersebut. Seberapa kita mencoba mengakali situasi tersebut. Misalnya saudara-saudara, ketika saudara men-set up sebuah usaha, saudara sudah siapkan plan A, plan B, saudara sudah mengkonsultasikan ke beberapa orang pintar, saudara-saudara bahkan berguru to a mentor, to a coach, financial coach. Tapi somehow, saudara masuk ke remedial, saudara-saudara. It just doesn't work out. Kabar baiknya adalah kita punya kertas contekannya, saudara-saudara. Sebagaimana our confidence grow. My confidence grew. Waktu saya pegang kertas contekan yang sudah dikompal tersebut, saudara-saudara. My confidence really grew. Ujian itu mudah loh.
Yang penting kita tahu jawabannya kan ya. Sebagaimana our confidence grew ketika kita memiliki kertas contekan tersebut, demikian juga saudara-saudara seringkali kita pun mempunyai keyakinan dan different confidence. Ketika kita tahu bahwa His grace and His peace is upon us, saudara. Dan yang luar biasanya di firman ini dikatakan bahwa saudara bisa mendapatkan pertumbuhan di dalam kasih karunia dan damai sejahtera. Wow. I'll get to that in a little while. Tapi semua pakar teologi, saudara-saudara, setuju bahwa tulisan Petrus di dalam kitab ini, 1 Petrus dan 2 Petrus ini bukan tulisan yang biasa. Tulisan Petrus ini seakan-akan banyak diilhami atau dicontek, saudara-saudara, dari tulisan Paulus, saudara-saudara. Karena beda banget cara Petrus biasanya berkata-kata atau berkhotbah di Kisah Para Rasul dengan sebagaimana yang dia tuliskan, saudara-saudara. Seakan-akan dia banyak mendapatkan contekan dari kitab Paulus, terutama penggunaan kata grace and peace di dalam satu kalimat. Paulus seringkali menggunakan kata ini grace and peace di dalam seluruh tulisan surat dia, saudara-saudara. Tidak ada lagi rasul lain yang menggunakan tulisan grace and peace selain Paulus. Maka itu ketika Petrus menulis dan ketika isi surat dari Petrus itu dipelajari, terlihat sekali bahwa seakan-akan ini diilhami oleh kitab Efesus. I hope you're okay with some teaching this morning. Maka itu menjadi sebuah hal yang mudah untuk kita mengerti maksud dari grace and peace melalui tulisan Paulus, saudara-saudara. Di Efesus pasal 1 ayat kedua, di kitab terjemahan Amplified Classic Edition, ditulis demikian, saudara-saudara, may grace di dalam kurung God's unmerited favor, perkenanan Tuhan yang tidak sepantasnya kita dapatkan, yang tidak kita upayakan, saudara-saudara. And spiritual peace, which mean peace with God and harmony and unity and undisturbedness, be yours from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Seakan-akan ayatnya sama persis seperti yang kita baca tadi, saudara-saudara. May you increase in your grace and in your peace, in the knowledge of God and Jesus our Lord. Is the same thing bagaimana Paulus menulis hal yang sama, saudara-saudara. Sekarang saya ingin tunjukkan definisi dari grace. Grace dikatakan adalah God's unmerited favor. Seringkali ketika kita mendengar kata grace, saudara-saudara, grace seringkali ditempelkan dan disandingkan dengan kata mercy. Grace and mercy. Karena mereka mempunyai arti yang saling menguatkan satu sama lain. Kasih karunia itu artinya adalah sesuatu yang kita dapatkan padahal kita tidak pantas untuk mendapatkan. That what it means to have that unmerited favor atau grace, saudara. Sedangkan kemurahan hati atau mercy itu adalah kita tidak mendapatkan apa yang semestinya kita dapatkan. Saya ulang ya. Grace artinya kita mendapatkan apa yang seharusnya tidak kita dapatkan. Contohnya, saudara-saudara, pengampunan. Oh man, if we can be honest with our life, dengan diri kita, terkadang kita begitu malu dengan kehidupan kita, dengan apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Dan terkadang kita sendiri berpikir bahwa pengampunan adalah hal terakhir yang seharusnya kita terima. Betul bukan? Atau ada momen-momen, saudara-saudara, ada momen-momen yang terkadang saya jujur gitu ya, kayak melihat harusnya dengan tingkah laku atau perbuatan saya di zaman dulu, harusnya kehidupan saya tidak seperti ini sekarang. Harusnya lebih parah, saudara-saudara. Saya waktu masih darah muda, sekarang masih muda, tapi darahnya tidak semendidih zaman dahulu, saudara-saudara. Wih, kalau mobil speedometernya 180,
kecepatan saya berarti kurang lebih 160-170. Karena kalau di bawah itu dosa. Mesin itu tidak digunakan secara maksimal, saudara-saudara. Jadi kalau misalnya mau teman-teman beli mobil baru waktu kuliah, biasanya minggu depannya saya disuruh test drive. Jadi mesinnya speedometer 240, saya di kisaran 230-220, saudara-saudara. Kecelakaan 2-3 kali. Yang satu benar-benar ayah saya pas datang di jalan tol, dia cuma ngelihat, masih hidup kamu, kaki mana yang patah. There is such protection, saudara-saudara, such favor, padahal saya tidak layak mendapatkannya, saudara-saudara. Itu yang namanya grace, saudara-saudara. Sedangkan mercy itu berbicara tentang sesuatu yang harusnya kita dapatkan, yaitu kutuk, saudara-saudara, yaitu murka Tuhan, saudara-saudara, yaitu segala sakit penyakit, saudara-saudara, malah tidak kita dapatkan. How many of you can relate with this? The way you lead your life, bukan lead, the way you led your life. Makan makanan yang begitu bernutrisi, saudara-saudara, seperti citato, ya kan? Waktu saya sekolah dulu, snack saya, cemilan saya mudah. 2 ekor ayam dari Cold Storage Singapura, 2 ekor ayam utuh, dan 1 liter lemon tea, saudara-saudara. Itu snack cemilan saya. Saya masih nggak kena diabetes sampai saat ini, only God knows. Really. Karena itu hampir setiap hari, saudara-saudara. The way you led your life, mungkin saudara pernah di bawah substance abuse. Saudara pernah memakai obat-obatan terlarang. Ya, Adeline langsung tepuk pundak Jolas ya. Tapi saat ini saudara masih bisa berfungsi dengan baik. There is a mercy of God, saudara-saudara. Only God knows. Kenapa saudara terhindarkan dari yang sesuatu yang harusnya saudara dapatkan, saudara-saudara. Such favor and such mercy. Tuhan katakan, Petrus tuliskan, it may increase in your life. Saya baru saja mendengarkan sebuah kesaksian, saudara-saudara, dari saudara kita, teman kita di Luwuk, Sulawesi, saudara-saudara. Ada seseorang yang bernama Justin. Dia mendapatkan promosi di pekerjaannya. Padahal saudara-saudara dia tidak mempunyai kualifikasi, persyaratan yang dibutuhkan untuk promosi tersebut. Dan bahkan ada orang-orang di sekitar dia, saudara-saudara, yang lebih pantas dan lebih layak untuk mendapatkan promosi tersebut. But yet, dia terpilih, saudara-saudara. Kita hanya bisa berkata, it is a favor from God. Dan Tuhan katakan bahwa such favor bisa bertambah banyak di dalam kehidupanmu, saudara-saudara. Who wants that? Saya mau, saudara-saudara. Bisnis yang saudara baru mulai, tidak mempunyai pengalaman di dalam bidang bisnis tersebut, tapi somehow ada percepatan, saudara-saudara. Ada akselerasi di dalam pekerjaan tersebut. Entah bagaimana saudara melakukan hal yang sama dengan orang yang lain lakukan, minimum effort, tapi somehow itu hits beyond your expectation, saudara-saudara. There is the favor of God. This brother, saya masih ingat waktu pertama kali dia kerja berapa tahun lalu di Foundry. In a year, saudara-saudara, kita terkaget-kaget gajinya naik berapa kali. Kita belum pernah dengar satu orang naik gaji 2-3 kali dalam setahun, saudara-saudara, di tempat yang sama. Padahal siapa dia? That's what called as favor, saudara-saudara. Dan Petrus katakan it can increase in your life. Sementara ketika berbicara tentang damai sejahtera, saudara-saudara, peace. Kita sudah tahu dari beberapa tahun yang lalu kita membawa tema, Pastor Indra memberikan tema tahunan kita tentang shalom, saudara-saudara. Kita tahu sekarang bahwa ternyata shalom Tuhan bukan hanya berbicara tentang perasaan damai. Tapi shalom berbicara tentang keseluruhan dari aspek kehidupan. Berbicara tentang penyediaan, berbicara tentang keuangan, berbicara tentang kesehatan, berbicara dengan perasaan tenang, saudara, berbicara tentang hubungan baik, berbicara tentang stature, saudara, berbicara tentang hikmat.
Semua tentang hal baik yang dibutuhkan untuk kehidupan ini, Petrus katakan it can increase in your life, saudara-saudara. Wow. Saya pernah mengalami sebuah masa, saudara, tahun lalu. Seperti yang bagaimana Pastor Indra bawakannya itu, damai sejahtera di luar akal budi. Peace beyond understanding. Tahun lalu waktu saya baru keluar dari rumah sakit COVID, saudara-saudara. Papa meninggal, anak saya jadi dia COVID positif. Saya gak sembuh-sembuh, nafas ngap-ngapan. Tapi lucunya saudara-saudara, in my heart and in my mind, somehow saya mempunyai damai sejahtera yang di luar akal budi. It just doesn't make sense. Tapi I just know that nothing can go wrong, saudara-saudara. Bukan berarti tidak ada permasalahan. Tetap ada permasalahan yang mesti kita hadapi, saudara-saudara. Tetap saya mesti melakukan sebuah terapi pernafasan. Saudara tahu nggak, saya setiap hari, saya harus rebahan di atas ranjang, taruh bantal di antara badan saya dengan ranjang, lalu saya harus latihan nafas. Harus nafas dari mulut, keluar dari hidung. Tahukah berapa lama, saudara-saudara? Hanya 2 jam saja. Dan sehari perlu 3-4 kali, saudara-saudara. Biar kapasitas paru-parunya mengembang, saudara-saudara. Karena nggak bisa nafas. Kalau ngomong tarik nafas dikit, batuk, saudara-saudara. Tapi even though in the midst of that situation, somehow ada keyakinan, nothing can go wrong. It's gonna be alright. Kalau misalnya Tuhan mengizinkan saya hanya hidup dengan kapasitas paru-paru sedemikian saja, I have the conviction it will still be alright. Tuhan katakan that favor, that grace, and that shalom, that peace, it can increase in your life, saudara-saudara. Wih, tahun ini nggak ada damai di hati saya, jujur saudara-saudara. Mabok, pusing, stres. Semalam saya coba tidur jam 10, jam 12 sudah bangun saudara-saudara. Stres buat khotbah, jujur. Stres akan banyak hal. Banyak hal-hal kemarin, Mariana pas ke rumah kita rayakan ulang tahunnya, diare saya saudara-saudara. Diare, my goodness. Ngajak dia makan, saya bolak-balik WC, santai aja 2-3 kali aja. Wah. Tapi ketika saya menyiapkan hal ini, God brought me to that moment last year. Ada momen di mana Tuhan memperkenalkan saya, hidup saya seperti nggak napak, saudara-saudara, ngambang. Kayak everything yang bisa terjadi, ada conviction. God is with you. God is with you, saudara-saudara. Maka itu firman Tuhan berkata bahwa all things work together for good. Sering kali kita menilai kehidupan kita berdasarkan musim di mana kita berada, saudara-saudara. Seandainya kalau Yusuf, saudara-saudara, menilai kehidupannya dari apa yang terjadi ketika dia menolak Potifar. Sorry, bukan Potifar yang dia tolak. Istrinya Potifar yang dia tolak. Kalau Potifar yang dia tolak agak ngeri juga ya saudara-saudara ya. Ketika dia menolak istri Potifar, logika manusia, harusnya dia semakin diangkat, betul? Tapi apa yang terjadi dalam kehidupannya is the total opposite, saudara-saudara. Kita tahu, dia malah dipenjara. Mungkin saudara pernah mengalami hal ini ketika kejujuran saudara. Ketika perbuatan baik saudara, malah sekarang saudara malah mendapatkan keburukan, saudara-saudara. Ketika saudara jujur melaporkan pajak, saudara-saudara, malah diobrak-abrik pajak saudara. Wow. Banyak dari kita yang mengaminkan ini, ya nggak sih? Makanya kita seringkali kalau bisa jangan lapor jujur-jujur katanya. Hah, Tuhan Yesus, semuanya banyak yang tersenyum di balik masker. Amen to that. Hah? Kalau saja Yusuf menilai kehidupannya saat itu, dan kita bilang bahwa there is no God in his life. Kalau saja kita tidak cukup sabar, saudara-saudara, menunggu
bagaimana cerita Yusuf berjalan, kita tidak akan pernah melihat dan tahu bagaimana kesetiaan Tuhan membawa Yusuf dari orang yang dipenjara menjadi orang tangan kanan saudara-saudara dari Firaun, saudara-saudara. Dan seringkali itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita menghakimi dan kita menilai perbuatan Tuhan atas musim di mana kita berada, saudara-saudara. Wow. The life that you are facing now is so hard. Begitu berat, saudara-saudara. Saudara mencoba segala cara untuk melepaskannya kepada Tuhan. God says let go and let God. Saudara lakukan itu, tapi pas ketika saudara lihat, Tuhan kayaknya gak becus nih. I don't think he knows what he's doing. Kayaknya dia gak tahu apa yang dia lakukan. Dan kita langsung secara refleks kita ambil kembali, God, kalau kamu gak tahu cara ngurusin anak saya, udah, saya aja yang ngurus deh. I don't think you know what you're doing, God. Tapi di ayat yang sama, saudara-saudara, jawabannya sebenarnya sudah ada. That cheat sheet, kertas contekan itu sebenarnya sudah ada. May God give you more and more grace and peace as you grow in your knowledge of God and Jesus our Lord. That grace and that peace, saudara-saudara, bertambah karena saudara pun bertumbuh di dalam pengetahuan saudara. I'm gonna be very careful in this translation, saudara. Bahasa Indonesianya bukan pengetahuan, walaupun dituliskannya adalah, mana ayatnya? NLT. Walaupun ayatnya adalah in your knowledge. 2 Petrus 1 ayat 2 NLT version. Walaupun ayatnya berbicara tentang grow in your knowledge, saudara-saudara. Bahasa Indonesianya bukan berbicara tentang pengetahuan, tapi adalah pengenalan, saudara-saudara. Karena di dalam bahasa aslinya, pengetahuan itu ada 2 kata yang digunakan berbeda, saudara-saudara. Yang pertama adalah gnosis. Kita sering dengar agnostik, ya. Itu adalah pengetahuan. You know, saudara tahu akan sesuatu. Tapi yang digunakan di sini bukanlah gnosis, saudara-saudara. Yang digunakan adalah epignosis, saudara-saudara. Yang artinya adalah pengenalan. Jadi saudara bukan hanya tahu, tapi saudara memahami, saudara-saudara. Benar gak sih? Banyak dari kita tahu siapa Justin Bieber. Banyak dari kita tahu siapa BTS, Blackpink, ya kan? Bapak Calvin, Blackpink mania. Dia bisa tahu tanggal lahirnya, rasi bintangnya, zodiaknya. Dia bisa tahu tinggi badannya, berat badannya, kesukaannya, warna favoritnya. Kita bisa tahu banyak hal mengenai Tuhan, saudara-saudara. Tapi kita boleh jujur, banyak dari kita tidak terlalu mengenal siapa orang-orang tersebut. Maka itu kita seringkali menjustify, menilai apa yang mereka lakukan dari perbuatan mereka, bukan dari motivasi atau dari hati mereka, saudara-saudara. Maka itu kita sering terbingung-bingung dengan contohnya kenapa Justin Bieber mentato seluruh badannya. Kita bingung, saudara-saudara, mengapa dia melakukan hal ini, mengapa dia melakukan hal itu, dan seringkali kita menilai kehidupan kita dari apa yang Tuhan lakukan dan tidak lakukan, saudara-saudara. Tapi ketika kita berbicara mengenai pengenalan, seringkali ketika kita mengenal Josh, seringkali ketika kita mengenal Shandy, seringkali ketika kita mengenal suami kita atau istri kita, saudara-saudara, kita bisa katakan ke orang-orang lain, jangan tersinggung ya dengan apa yang dia katakan atau dia lakukan. Because that is not him. He meant differently. Tapi mungkin hanya karena keterbatasan, makanya dia cuma bisa sampai ke sana mengutarakannya. Do you know what I'm saying? Ketika saudara mengenal saudara-saudara, saudara bisa mempunyai sebuah pemahaman yang berbeda dengan perspektif yang berbeda, padahal dalam sebuah tindakan yang sama, saudara-saudara. Tindakan yang saudara rasakan ini menyakiti kehidupanmu, tapi karena saudara mengenal isi hati dari orang tersebut, saudara bisa mempunyai sebuah pemahaman dan bisa sebuah penerimaan. Berkata, I think I'm gonna trust him this time. Sebagaimana seorang anak
Ada yang mengenal orang tuanya, dan ada yang hanya tahu orang tuanya. Can you relate to this? Maka itu seringkali saudara-saudara, kita bertanya-tanya akan keputusan orang tua kita di dalam kehidupan kita. Mengapa saya disuruh kuliah kedokteran? Baru belakangan saudara-saudara saya bilang, Rizka, kayaknya Babe tahu deh apa yang dia suruh. Tapi karena dulu saya hanya mengetahui dan saya tidak mengenal saudara-saudara. Jadi setiap arahan, setiap tindakan yang diberikan orang tua, itu malah menjadi kesempatan kita untuk mempertanyakan dan bahkan choose to rebel saudara-saudara. Karena kita tidak mengenal. Tapi ketika kita mengenal, saudara akan lihat ada orang-orang yang submisif di dalam kehidupan mereka. Mereka percaya sepenuhnya. Can you relate to this, saudara-saudara? Maka itu di ayat ini dikatakan bahwa your grace and your peace you will experience more as you grow in your knowledge, saudara-saudara. Saya ingin bacakan dari kitab Message version, saudara-saudara. Ayat yang sama, I, Simon Peter, am a servant and apostle of Jesus Christ. I write this to you whose experience with God. Wow. Whose experience with God. Spirituality, saudara-saudara. Kehidupan rohani. Bukan hanya mengenai pengetahuan tentang Tuhan, saudara-saudara. Tapi it takes both sides. Pengetahuan dan pengalaman, saudara-saudara, bersama dengan Tuhan. That takes full maturity of spiritual life. Saudara bisa mengetahui banyak akan Tuhan, tapi kalau saudara tidak mengenal Dia, saudara-saudara, atau tidak pernah mengalami Dia, saudara-saudara, maka semua pengetahuan itu hanya menjadi teori dan seperti kita rasakan orang Farisi, saudara-saudara. The knowledge is there, but the heart is not there. Tapi ada satu ekstrim lagi, saudara-saudara, that you experience God so much, tapi you don't have the knowledge of God. Jangan kaget kalau saudara menjadi agnostik, saudara-saudara. Karena saudara mengakui adanya Tuhan, tapi saudara tidak tahu Tuhan yang saudara alami saat ini adalah siapa, saudara-saudara. Can you understand that? A complete spiritual life takes both knowledge and experience. Bahwa saudara tahu ini adalah Tuhan yang saya sembah, yang saya alami dalam kehidupan kita. Saya lanjutkan. All due to our God's straight dealing and the intervention of our God and Savior Jesus Christ. Grace and peace to you many times over as you deepen. Mantap ya katanya ya. As you deepen in your experience with God and Jesus, our Master. As you deepen semakin dalam, saudara-saudara. Saya mau kasih tahu sekarang bagi saudara-saudara yang baru dibaptis minggu lalu. Ikut Tuhan itu ada resiko loh. Karena banyak hal tidak tertebak, saudara-saudara, langkah berikutnya. Bagaimana Tuhan akan bawa saudara ke kiri dan ke kanan, saudara-saudara. Ada resikonya. Tapi aman, saudara-saudara. Nangkep ya? Ada loh roller coasternya naik turunnya. Tapi menyenangkan, saudara-saudara. Dan dikatakan di sini your grace and your peace, your undeserved favor and your shalom, saudara-saudara, it may increase as you deepen. Kedagingan kita memberontak, saudara-saudara, ketika dia melepas kendali, saudara-saudara. Karena dia ingin memegang seluruh kendali sepenuhnya, saudara-saudara. Karena dia merasa bahwa dia tahu lebih baik. That defense mechanism, saudara-saudara, alarm ketakutan kita, itu mempengaruhi otak kita dan berkata bahwa kita tahu lebih baik. Fear itu menyebabkan atau fight or flight, saudara-saudara katanya. Tapi ketika kita tahu bahwa we are not a good master of our life. Kalau kita boleh jujur bahwa kita bukanlah Tuan yang baik atas kehidupan kita.
Karena banyak keputusan kita di masa lalu yang harusnya membawa kita ke dalam kehancuran, saudara-saudara. Dan kita tahu bahwa dia adalah the best captain, nahkoda terbaik, saudara-saudara, untuk kehidupan kita. Maka itu dikatakan, your grace and your peace will increase. As you deepen, as you learn to trust more and more, saudara-saudara. Seiring saudara semakin mengenal siapa Tuhan saudara, saudara akan mengalami banyak mujizat, saudara-saudara. Banyak undeserved favor, saudara-saudara. Termasuk di dalam kesehatanmu. Wow, jujur saudara-saudara, di latar belakang dunia kedokteran saya, kita selalu diajari bahwa orang yang overweight atau arahnya obese, itu resikonya tinggi kan ya, penyakit jantung dan lain-lain. Ya kan? Tapi cukup menarik saudara-saudara yang saya temukan. Ada beberapa orang bahkan saudara-saudara yang overweight atau obese, hasil darahnya lebih bagus daripada orang-orang yang fit, saudara-saudara. Lucu. Dunia medikal nggak bisa menjelaskan tuh. Tapi kalau kita bisa menjelaskan, namanya you are favored, you are blessed. Berapa tahun yang lalu, kayaknya 10 tahun yang lalu atau belasan tahun yang lalu, saya pernah diskusi sama Pastor Indra, saya pernah ngobrol. Orang berkata merokok itu bahaya, merusak paru-paru dan lain-lain. Tapi kalau orang di kampung ngerokok semuanya umurnya panjang ya. Kita bingung. Bukannya berarti kita menyepelekan pengetahuan, bukan saudara-saudara, bukan. Tapi terkadang ada hukum alam yang kontradiksi, saudara-saudara. Di dalam firman Tuhan, itu namanya favor. You are favored. Jadi kalau saudara ingin menikmati kehidupan saudara dan saudara ingin selalu menjadi yang paling baik, saudara-saudara, saudara bisa. Kalau favor Tuhan upon your life, walaupun saudara tidak mempunyai pengalaman di bidang pekerjaan saudara, walaupun saudara belum pernah menikah dan belum pernah memiliki seorang anak, because of God's favor, you can still become the best father and the best mother for your child, saudara-saudara. Do you get this? Inilah yang namanya epignosis, saudara. Bahwa bukan hanya mengetahui akan Tuhan, tapi mengalami akan Tuhan, saudara-saudara. Semakin saudara tahu siapa Tuhan kita, your favor and your grace will increase, your grace and your peace. Wow. Saya akan cepat saudara-saudara karena I hope you're still okay. Saya masih banyak tapi I'll just go make it faster, saudara-saudara. Ketika Petrus menulis ini di 2 Petrus 1, saudara-saudara, dia berkata bahwa yang menulis ini, I am the apostle of Christ, Peter. Saya rasul dari Yesus. Di 1 Petrus, saudara-saudara, pasal pertama, dia juga menuliskan hal yang sama. Dari Petrus, rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontius, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, saudara-saudara. Petrus menuliskan ini, itu memberikan sebuah assurance, bahwa he knows what he's talking about. Dia tahu, saudara-saudara, bahwa dia adalah seorang nelayan, seorang yang tidak ada apa-apanya. Tapi Tuhan yang memilih dia, saudara-saudara. Tuhan yang memanggil dia. Dia tahu bahwa dia bukanlah orang yang benar-benar paling beriman, saudara-saudara. He denied Jesus for God's sake. Dia mengkhianati Yesus, saudara-saudara. Tapi orang ini juga yang berjalan di atas air, saudara-saudara. Dia menyaksikan bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Dia menyaksikan bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Dia menyaksikan bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Dia menyaksikan bagaimana Yesus membangkitkan anak dari Yairus, saudara-saudara. Ketika semua orang disuruh keluar, tapi Petrus disuruh masuk, saudara-saudara. Yakobus dan Yohanes bertiga. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus membangkitkan Yairus. Dia menyaksikan bagaimana Yesus, Elia dan Musa di Mount Transfiguration, saudara-saudara. Dia bilang, saya bukan hanya mengetahui bahwa dia adalah Tuhan, tapi saya mempunyai pengenalan. As I walk closely dengan Yesus selama 3 tahun,
Dia menemukan sebuah hal yang menarik, saudara-saudara. Dengan segala kemuliaan Tuhan, but his heart for the sheep, saudara-saudara, is that deep. Buktinya apa? Dia sendirilah yang merasakan. He is the evidence of God's love. Orang yang mengkhianati Yesus, saudara-saudara, adalah orang yang pertama Tuhan jumpai untuk dipulihkan, saudara-saudara, keadaannya. Orang yang meninggalkan dan mengkhianati Yesus, yang berkata saya tidak mengenal Yesus, saudara-saudara, adalah orang satu-satunya yang Tuhan jumpai, dan ketika ditanya, do you love me, do you love me? Dia tetap menjawab, I love you as a friend, not as more than that, bukan sebagai agape. Tapi orang ini, saudara-saudara, yang dikatakan di dalam Alkitab, yang dicatat, yang dibilang, feed my lamb. Harta yang paling berharga dari Tuhan adalah domba-dombanya. Dari seorang gembala dari domba-dombanya. Dia percayakan kepada orang yang mengkhianati dia, saudara-saudara. So Peter knew what he's talking about. Dan dia katakan begini, your confidence di ayat selanjutnya. Sebab yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, that you are chosen. Kalau saudara bisa percaya kepada Tuhan, saudara-saudara, you need to know you are chosen, saudara-saudara. Karena untuk percaya sama Tuhan saja itu di luar nalar manusia, saudara-saudara, selain saudara dipilih. Lalu dikatakan, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya grace and peace be increased upon you. Satu ayat, saudara-saudara, yang memberikan sebuah peneguhan. Tahu kenapa? Karena tidak ada ayat lagi yang lebih jelas dari Trinitas, saudara-saudara. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus bekerja sama untuk meneguhkan kehidupan saudara. Ketika Tuhan mengikat perjanjian, ketika Tuhan bertiga, saudara-saudara, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus seia sekata untuk melakukan sesuatu. So we know we are unto something. The time when Peter wrote this, saudara-saudara, ketika Petrus menulis surat ini bukan masa yang mudah. Di masa kurang lebih 62 sampai 64, saudara-saudara, tahun 62 sampai 64 setelah Masehi tulisannya. Tahukah kejadian apa yang terjadi? Di Roma, saudara-saudara, itu dipimpin oleh seorang kaisar yang bernama Kaisar Nero. Wow, Kaisar Nero begitu haus akan kuasa dan tahta, akan kemuliaan, kemasyhuran, saudara-saudara. Tahu apa yang dia lakukan? Karena banyak tempat-tempat di Roma, saudara-saudara, di kota Roma yang sudah menjadi lambang dari kaisar-kaisar sebelumnya. Lalu dia ingin menempatkan monumen-monumen baru dan gedung-gedung baru, saudara-saudara, istana-istana baru, agar nama dia yang populer. Jadi dia lakukan, dia bakar kota Roma tersebut, saudara-saudara. Dulu kita kan suka kayak gitu ya, kalau di Jakarta ada kebakaran, kita bilang ini pemerintah lagi mau bersihin tempat nih. Ya kan, ngaku kamu ya, yang konspirasi teori. Kita bilang ini nggak bagus nih, dibawa jalan tol apa segala gitu, caranya dibakar, dibikin konslet apa segala gitu. Itu yang dilakukan Kaisar Nero, saudara-saudara. Tahukah bagaimana cara dia untuk mencuci bersih nama Kaisar Nero? Dia berkata pelakunya adalah orang Kristen, saudara-saudara. Karena orang Kristen pada zaman itu dianggap sebagai orang yang aneh. Dikembangkan gosip-gosip, saudara-saudara, isu-isu. Mereka berkumpul setiap hari untuk mengangkat perjamuan kudus. Inilah roti, makanlah tubuhku. Betul ya? Inilah anggur, minumlah darahku. Isu yang tersebar, saudara-saudara, bahwa orang Kristen adalah kanibalisme, saudara-saudara. Wow. Itu yang didengar. Itu yang tersebar, saudara-saudara. Ketika mereka yang mempopulerkan namanya holy kiss, ciuman damai, saudara-saudara. Mereka cium gitu, saudara, untuk memberikan salam damai. Tahukah yang disebar, saudara-saudara, bahwa mereka selalu mengadopsi yang namanya free sex, saudara-saudara. Jadi orang Kristen menjadi sangat mudah untuk dijadikan kambing hitam. Tahu apa yang dilakukan pas pemerintahan Kaisar Nero? Pertama kalinya orang Kristen dilumuri minyak, saudara-saudara, ditangkap dan dilumuri minyak. Mereka lalu dibakar hidup-hidup sore hari untuk menjadi penerangan jalan pada malam hari, saudara-saudara.
Orang-orang Kristen ditangkap saudara-saudara dan diikat di kereta kuda mereka, diseret di tengah jalan sampai mati saudara-saudara. Jadi ketika Petrus menuliskan bahwa kekristenan, you may increase in your grace and in favor and in peace. Di tengah situasi itu saudara-saudara, it doesn't make sense, sama seperti bagaimana saudara menghadapi kehidupanmu saat ini. Ketika saya katakan bahwa Tuhan berkenan akan kehidupanmu, Tuhan sayang akan kehidupanmu, bahwa kehidupanmu akan lebih baik, it doesn't seem make sense saudara-saudara. Tapi Petrus menuliskan hal itu untuk menjadikan saudara mendapatkan kekuatan saudara-saudara. Dia tegaskan di 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia. Sebab Dia yang memelihara kamu. You need to know bahwa jika saudara masih ada saat ini, itu sebab Dia yang memeliharamu saudara-saudara. Bukan karena saudara tahu apa yang saudara kerjakan, bukan karena saudara tahu cara menghindar, bukan karena saudara tahu jawabannya, tapi hanya karena kesetiaan dan pemeliharaan Tuhan saudara-saudara. Dikatakan di ayat berikutnya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita sering dengar ayat ini diterjemahkan bahwa iblis hanya berkoar-koar loh, tapi tidak menggigit, tapi tidak melukai. Tapi izinkan saya untuk menunjukkan sebuah ayat di perjanjian lama, saudara-saudara. Mengapa iblis diumpamakan seperti singa yang mengaum-ngaum? Di Amsal pasal 19, dikatakan demikian. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Walaupun kita sering dengar bahwa iblis tidak menggigit kita dan tidak menelan kita, tapi kenapa kehidupan kita begitu terdampak oleh perbuatan buruk iblis? Setuju? Dikatakan dia gak akan melukai, dia hanya mengaum-ngaum, tapi kita depresi saudara-saudara. Setuju? Betul ya? Kita begitu khawatir, kita begitu takut. Karena auman iblis itu sebenarnya dia sedang berkata bahwa you do not deserve, saudara-saudara. Bahwa raja sedang marah ke dalam kehidupanmu. Bahwa engkau adalah orang berdosa, engkau tidak layak, engkau tidak pantas. That is the weapon of the devil, saudara-saudara. Is the condemnation, is the guilt feeling. Betul dia tidak menggigit saudara-saudara. Tapi suara itu begitu keras. Siapa lu? Siapa yang mau dengerin lu? Why do you think so highly about yourself? You do not deserve that. Kenapa engkau berpikir kau harus berhasil? Kenapa engkau berpikir bahwa Tuhan akan menyembuhkanmu? Katanya harus jaga makan, harus diet. Tuh kan bolong lagi kan? Cheating lagi kan? Gimana kamu bisa mengharapkan Tuhan menjaga kesehatanmu? Kalau kamu sendiri pun gagal. Singa mengaum-ngaum saudara-saudara. Singa mengaum-ngaum menggambarkan kemarahan raja saudara-saudara. Dan yang seringkali iblis lakukan adalah to put you into seclusion. That you are the only person that is guilty saudara-saudara. Tapi Petrus mengenali ini, dia katakan, lawanlah dia di ayat selanjutnya dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Let me tell you this. Saya boleh undang tim praise and worship untuk naik ke atas panggung. Seringkali ketika kita mulai terhakimi saudara-saudara, jujur, sebagaimanapun orang berkata ada yang lebih parah dari kamu pun tidak akan masuk, betul kan ya? Betul kan? Ketika orang bilang yang lebih parah dari lu tuh banyak loh. Jadi jangan terlalu stres gitu. Yang lebih malas dari kamu tuh banyak loh. Yang hidupnya lebih sial dari kamu tuh banyak loh. Tapi kita jujur, kita akan merasa bahwa kita adalah orang yang paling parah saudara-saudara. Karena cara iblis adalah untuk menangkap dan memangsa domba. Itu adalah untuk menempatkan mereka di dalam separation, saudara-saudara. That you are alone. Loneliness is an effective method to kill us, saudara-saudara.
kesendirian, kesepian. Itu cara iblis, saudara. Tapi Petrus, pengenalannya akan Tuhan, dia katakan, hei kau lihat bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ketika iblis mempoint out bahwa kamu adalah orang paling buruk dan Tuhan begitu benci kamu, Tuhan begitu jahat, dia bisa bela semua orang tapi kamu tidak dibela. Dia bisa sembuhkan semua orang tapi kamu tidak disembuhkan. Dia bisa bantu semua orang tapi kamu tidak dibantu. Dia bisa berkati semua orang tapi kamu tidak diberkati. Ditempatkan ke spotlight bahwa Tuhan begitu jahat, saudara-saudara. Tapi Petrus menulis, hei lihat, semua saudaramu itu mengalami penderitaan yang sama. Maksudnya apa, saudara-saudara? Yang jahat bukan Tuhan kita. Yang jahat singa itu, the enemy is so bad. Tidak ada satu orang pun yang luput, saudara-saudara, dari kecaman, dari ancaman, dari segala tuduhan yang diberikan oleh si iblis. Petrus ingin tunjukkan, kau lihat saudaramu begitu banyak yang mengalami penderitaan yang sama, tapi kau lihat kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kau lihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan mereka. Hai, jujur saudara-saudara, if I can be honest with you, lately Shandy become the spotlight. Where is Shandy? Shandy become the spotlight, jujur, for many single women, saudara-saudara. Lucu, saudara-saudara. Dia harus testimoni, tapi benar. Ketika saya bertemu dengan beberapa wanita yang single, yang udah mulai lelah untuk mencari pasangan mereka, saudara-saudara. Tahu mereka bilang apa? Pas mereka ngelihat Shandy, dapat pasangan, it give them hope, saudara-saudara. It's a testimony bahwa ketika kita melihat saudara-saudara di sekitar kita, saya berharap saudara pandangannya tidak kembali fokus kepada penderitaan mereka, tapi pandangan saudara bisa terinspirasi dari kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan mereka, saudara-saudara. Dan inilah yang Tuhan lakukan di dalam seluruh kitab Perjanjian Lama dan Baru. Bahwa begitu banyak orang dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam kemampuan, dengan berbagai macam proses kehidupan, dengan berbagai macam permasalahan, saudara-saudara. Tapi ada satu hal yang sama, bahwa kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan, saudara-saudara, tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka itu di kitab Ibrani pasal 11 mereka mencatat pahlawan iman, saudara-saudara. Dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam perbuatan, dengan berbagai macam tingkah laku, saudara-saudara. Tapi Ibrani 12 ayat pertama dimulai, bahwa saksi akan kebaikan Tuhan itu banyak di awan itu, saudara-saudara. Ayat ini ditutup, dan Allah sumber segala kasih karunia. He is the source of grace. Wow. Dia sumbernya loh, saudara-saudara. Jadi kenalilah dia, saudara-saudara. Telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Dia yang akan melengkapi. Dia akan meneguhkan. Dia akan menguatkan. Dia yang akan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika selamanya. Doa saya hari ini, saudara-saudara, saya berdoa sebagaimana saudara terus bisa datang mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa terlebih saudara terinspirasi dan saudara dapat mengenal siapa Tuhan kita, saudara-saudara. Bukan hanya pengetahuan bagaimana Tuhan dapat melakukan berbagai macam mujizat. Kita semua sudah tahu itu. Kita semua sudah cukup yakin bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah anak Allah. Tapi saya berdoa, saudara-saudara, di atas mimbar ini yang saudara dapatkan adalah saudara bisa mengenal pribadi Yesus. Saudara bisa mengenal dengan segala atribut yang dia miliki sebagai seorang raja. Dia datang memilih sebagai seorang hamba, saudara-saudara. Dengan segala atribut bahwa dia adalah singa dari Yehuda, saudara-saudara. Tapi dia adalah seekor domba yang tidak berbahaya, saudara-saudara.
Dengan segala gelar yang dia miliki bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Tapi dia memilih datang untuk dikenal sebagai seorang Aba di dalam kehidupanmu, saudara-saudara. Jika Bapa yang di bumi saja dapat melakukan hal yang baik kepada anak-anaknya atas dasar kasih mereka, terlebih Bapa kita di surga, saudara-saudara. So today, I want to encourage you. Kesulitanmu mungkin seakan-akan buntu, tidak ada jalan keluar. Pergumulanmu sudah lama. I hope you find strength di dalam cerita Abraham menanti 25 tahun untuk seorang anak. Bahwa Bapa tidak lalai menepati janjinya. Saudara merasa bahwa saudara terlalu tua untuk memulai sesuatu yang baru. Kayaknya udah gak pantas, biarlah generasi muda. Saya berharap saudara dapat menemukan comfort di dalam cerita Musa ketika Tuhan panggil dia di usia 80 tahun untuk memimpin bangsa Israel keluar, saudara-saudara. Dan bahkan Tuhan menjaga, memelihara. Dikatakan di usianya yang 120 tahun, matanya masih terang, saudara-saudara. Wow. I hope semakin saudara bisa menemukan hati Bapa dari cerita tersebut, your grace and your peace will increase, saudara-saudara. For nothing can go wrong in our life. Sebab dialah yang menggendong tangan kita. Dialah yang menggandeng tangan kita. Dialah yang menuntun setiap langkah kita. Dia yang menjamin keberlangsungan kehidupan kita. Dia yang memelihara setiap kejadian kehidupan kita. Dia tahu apa yang dia perbuat.